Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem ekonomi. Ada beberapa hal tentang sistem ekonomi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang sistem ekonomi tradisional. Masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja, cara mendapatkan barang dengan barter, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Jadi kalau kita melihat ciri-cirinya itu belum ada pembagian kerja, pertukaran dengan sistem barter, jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, bertumpu pada sektor agraris, keadaan masyarakatnya masih statis, tradisional, dan miskin. Dan kemudian kita akan melihat kelebihannya itu setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Produksi tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan. Dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. Tetapi ada kekurangan juga di sini, kita melihat tidak ada kerjasama antara individu atau masyarakat. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipertukarkan. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis atau terpusat atau komando. Sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang seluruh kebijaksanaan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Nah, ciri-ciri di sini kita bisa melihat bahwa perencanaannya disusun oleh pemerintah pusat. Semua alat produksi dikuasai oleh negara. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Tetapi ada kelebihannya. Kelebihannya adalah pemerintah bertanggung jawab penuh dengan perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Hasil produksi dapat dinikmati secara rata, mudah melakukan pengendalian harga. Nah, kekurangannya adalah hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang, tidak terdapat kebebasan individu. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau pasar. Sistem ekonomi ini adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Jadi ciri-cirinya hak milik atas alat produksi di tangan perorangan. Harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Adanya persaingan bebas, tidak ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Modal memegang peran penting, terbuka kesempatan bagi individu untuk mengejar keuntungan. Dan kita akan melihat kelebihannya, dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi, terdorong untuk mengejar kemakmuran bagi dirinya sendiri. Setiap orang atau pengusaha termotivasi mencari keuntungan. Pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian kita melihat kekurangannya. Kekurangannya menimbulkan persaingan tidak sehat. Terdapat kesenjangan kaya dan miskin. Menimbulkan monopoli. Terdapat eksploitasi SDM. Pemanfaatan SDA sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang keempat, kita melihat sistem ekonomi campuran atau sosial dan liberal. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem liberal dan sistem sosialis yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif dengan peran menonjol individu. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kemudian pihak swasta ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Kita melihat kelebihannya. Kelebihannya sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Fluktuasi harga dapat lebih terkendali, hak milik perorangan diakui dan pemerintah mendorongnya. Kemudian kekurangannya, jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme, jika peran swasta mendominasi akan timbul monopoli yang merugikan masyarakat. Kemudian kita lihat yang terakhir, sistem ekonomi Indonesia atau kerakyatan. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 1945 serta GBHN, sehingga disebut sebagai sistem ekonomi berdasar demokrasi ekonomi Pancasila. Ciri-cirinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula. Kemudian fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kemudian warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Nah, kemudian kita akan melihat kekurangannya. Kekurangannya akan menimbulkan sistem mencegah timbulnya atau kita menghindarkan sistem free fight, liberalism, yaitu yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Kemudian sistem etatisme, yaitu negara serta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Kemudian monopoli, yakni pemusatan kekuasaan ekonomi pada suatu kelompok. Demikian penjelasan mengenai berbagai macam sistem ekonomi yang ada. Selanjutnya nanti kita akan pelajari soal-soal latihan dan kalian bisa mengerjakannya.